Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Linda, kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita adalah Jangan takut, percaya saja. Ayat pengantar diambil dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau ditanyakan kepada saudara, hal apa yang membuat saudara merasa takut? Tentu ada begitu banyak jawaban yang dapat diungkapkan. Ada yang takut karena sedang menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Ada juga yang takut menghadapi masa depan yang tak menentu dan penuh ketidakpastian. Sebagian mungkin diliputi rasa takut akan kegagalan, kehilangan, atau bahkan ketidakmampuan untuk memenuhi harapan orang lain. Rasa takut adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia. Setiap orang pernah mengalaminya, meskipun dalam bentuk dan alasan yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut bisa diartikan sebagai yang pertama, perasaan gentar atau ngeri ketika menghadapi sesuatu yang dirasa berbahaya. Kedua, ketidaksanggupan untuk bertindak atau menghadapi sesuatu. Dan ketiga, rasa cemas atau khawatir yang mengganggu. Dalam pandangan psikologi, rasa takut merupakan salah satu emosi dasar yang normal dalam kehidupan manusia, bahkan termasuk emosi primer, yaitu reaksi emosional yang awal kita alami secara alami, muncul saat seseorang dihadapkan pada situasi tertentu dalam hidup. Rasa takut adalah sesuatu yang bisa dialami oleh siapa saja, termasuk dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun tidak luput dari ketakutan. Inilah yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka telah berjalan bersamanya, mendengarkan ajarannya secara langsung, dan menyaksikan berbagai mujizatnya. Ternyata pernah merasa sangat takut. Ayat firman Tuhan hari ini adalah bagian dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, yang menceritakan pengalaman para murid yang menghadapi perasaan ketakutan. Dikisahkan bahwa suatu malam, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea dengan menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, angin kencang tiba-tiba bertiup dan ombak besar mengguncang perahu hingga air masuk ke dalamnya. Murid-murid diliputi kepanikan. Perahu hampir tenggelam dan situasinya tampak mengancam nyawa. Namun ada sebuah hal yang mengherankan. Yesus justru tidur di bagian belakang perahu, tenang, diam, bahkan tertidur di atas bantal. Lalu mereka membangunkannya bukan dengan permohonan yang tenang, melainkan dengan nada yang menyerupai teguran atau tuduhan. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Namun apa yang Yesus lakukan? Ia bangun, menghardik angin, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga badai mereda dan laut menjadi teduh. Setelah itu Yesus menoleh kepada para murid dan bertanya, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk menghakimi. Sebaliknya, Yesus sedang menyingkapkan isi hati para murid, bahwa di balik ketakutan mereka tersembunyi keraguan. Ketika badai datang, perhatian mereka lebih tertuju pada besarnya gelombang daripada kehadiran Yesus yang ada bersama mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah kita pun kerap mengalami hal serupa? Ketika menghadapi berbagai badai kehidupan, masalah dalam keluarga, tekanan ekonomi, pergumulan kesehatan, atau kekhawatiran akan anak-anak, kita merasa seakan Tuhan tidak bertindak. Kita merasa seolah-olah Tuhan diam saja, tidak peduli.
dalam hati kita pun bertanya, "Tuhan, Engkau ada di mana?" Rasa takut kerap kita alami. Rasa takut adalah respons alami ketika kita merasa terancam atau kehilangan kendali. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan diri dikuasai oleh rasa takut itu, atau justru membawa ketakutan itu kepada Tuhan? Sebagai orang-orang percaya, kita diajak untuk mengolah rasa takut menjadi kesempatan untuk berdoa dan menjadikannya ruang untuk percaya. Iman tidak selalu menghilangkan badai, tetapi iman membuat kita bertahan di dalamnya, karena kita meyakini siapa yang ada di dalam perahu bersama kita. Dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan 3 hal. Pertama, iman dimulai dengan hati yang percaya. Percaya bukan hanya saat semuanya baik-baik saja. Percaya justru diuji ketika badai datang. Saat kita tidak mengerti, saat logika tidak cukup, saat jawaban tidak segera datang, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita? Yang kedua, libatkan Tuhan dalam badai kehidupan. Kita diundang untuk datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak bisa menghadapi hidup ini sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Dan yang ketiga, membuka ruang sehingga pengalaman bersama Tuhan mentransformasi hidup kita. Ketika Tuhan berkarya, maka kita menjadi takjub, bukan takut. Menyadari bahwa Yesus yang berjalan bersama kita jauh lebih besar daripada badai apapun yang menghadang. Pengalaman ini pada akhirnya menjadi kesaksian yang indah, yang dapat kita bagikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Apalagi yang kita takutkan, saudara? Jangan takut, percaya saja. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini, kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.